Ya, kembali di Power Breakfast dan kini kita ada di segmen Create Up. Anda suka mendengar atau menyimak konten podcast, konten yang tadinya belum terlalu diminati oleh masyarakat Indonesia mulai membuat tempat di hati penikmatnya. Ya, bahkan keberadaan podcast dinilai akan menggantikan keberadaan siaran radio. Podcast menjadi salah satu konten yang terus berkembang di dunia. Berbeda dengan radio, konten ini kerap memberikan pengetahuan, menghibur, dan sudut pandang baru bagi para pendengarnya. Menurut riset PricewaterhouseCoopers via katadata.co.id mengatakan bahwa sebanyak 67% responden mengaku telah familiar dengan podcast. Survei tersebut dilakukan oleh startup market research dan penyedia data Populix yang melibatkan lebih dari 2.500 responden untuk mengetahui kepopuleran podcast di Indonesia. Selain itu, pada riset lanjutan yang dilakukan pada tanggal 9 hingga 16 Juli 2020 mengatakan bahwa setidaknya 71,13% masyarakat pernah mendengarkan podcast. Ini membuktikan bahwa konten tersebut semakin berkembang di Indonesia. Bahkan melalui survei tersebut, podcast berhasil unggul dari radio sebagai konten audio yang paling diminati saat ini. Jika dulu podcast hanya bisa dinikmati secara audio, kini konten tersebut sudah mulai berkembang. Banyak dari pelaku podcaster di Indonesia kini mulai memberikan unsur visual di dalamnya. Ini terbukti dengan semakin banyaknya konten video podcast yang muncul di platform video seperti YouTube. Adanya unsur visual membuat podcast tak lagi sama dengan yang biasa kita dengar melalui Spotify atau Google Podcast. Selain bisa mendengarkan perbincangan para podcaster dan bintang tamu, saat ini kita bisa melihat secara langsung visual wajah mereka. Tentunya ini akan memberikan dampak emosional yang lebih ketika kita menikmati konten tersebut. Pengamat media Universitas Padjadjaran Evelyn mengatakan bahwa konten yang mengangkat cerita personal membuat para pendengarnya menjadi lebih emosional. Bagaimana potensi bisnis platform podcast? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, kalau ngomongin soal podcast, ini bener banget Wiki. Saat ini podcast juga sudah mulai diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih menarik gitu ya. Kadang-kadang saya pun di rumah juga dengerin podcast. Nah, kalau kita mau bahas lebih jauh lagi soal podcast hari ini ya, soal bisnis podcast, ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Tio Guritno selaku co-founder dan juga CEO dari Inspigo.id. Halo, selamat pagi, Mas Tio aja kali ya. Pagi Mas Tio, gimana kabar, sehat ya? Pagi Mbak. Oke, terima kasih sudah bergabung di Power Breakfast. Ini kalau ngomongin soal potensi dari podcast sendiri, Mas Tio, gimana sih Mas Tio dan juga Inspigo melihat tren podcast yang bermunculan dari berbagai konten kreator, khususnya ini mulai banyak bermunculan pada saat pandemi nih ya. Gimana Mas Tio ngelihatnya? Oke, terima kasih. Mungkin saya bahas sedikit ya, kan kalau konten di digital itu ada beberapa formatnya. Ada bentuknya teks, ada bentuknya juga foto, bentuknya video, dan juga ada bentuknya audio. Mungkin audio dulu belum terlalu populer ya. Tapi waktu semenjak sebelum masuk pandemi, di luar negeri juga podcast semakin populer karena orang sudah mulai merasa punya kebutuhan untuk mengkonsumsi sesuatu sambil melakukan sesuatu hal yang lain gitu ya. Jadi multitasking gitu. Nah, waktu pandemi mungkin mulai masuk, orang-orang juga butuh entertainment dan mungkin juga mengalami screen fatigue gitu ya. Jadi mungkin podcast ini lumayan resonate di Indonesia gitu ya. Boomingnya waktu pandemi, dan kebetulan juga pemain-pemain podcast ini juga menyediakan visualnya gitu dalam bentuk video yang tadi dibahas. Ya karena mungkin orang juga punya waktu di during pandemi ya, nggak selalu harus ke kantor. Biasanya tuh orang mendengarkan podcast itu sambil commute ke kantor, bersiap kantor, pulang ke rumah, sambil kalau ibu-ibu di rumah sambil nyetrika, sambil nyiapin makanan, sambil makan malam. Tapi karena kita di rumah terus, jadi mungkin punya waktu untuk melihat visualnya gitu. Makanya orang-orang juga sekarang ini punya ketertarikan untuk menonton podcast atau mendengarkan podcast gitu ya. Saya rasa di podcast yang ada di Indonesia ini kan banyak tadi juga disinggung cerita personal ya. Indonesia yang dulunya kita juga besar di dunia radio gitu ya, sekarang juga masih cukup besar. Itu kan semuanya isinya tuh cerita gitu kan, cerita-cerita personal yang bisa menggugah perasaan orang, dan itu tersalurkan lewat podcast juga. Dan authenticity itu yang ternyata masyarakat suka ya. Jadi kelihatan bahwa
responnya itu sangat baik di market sekarang. Ini adalah sebuah hal yang kemudian cukup menarik sebenarnya, Mas Tio dan juga Mangi dan juga pemirsa dari IDXRL, karena saya juga adalah mantan penyiar radio gitu ya. Trennya kan sekarang Mas Tio adalah sekarang penyiar radio itu nggak boleh banyak ngomong, lebih banyak harus muterin lagu untuk memanjakan pendengar. Bener nggak trennya kayak gitu? Betul. Ya kan? Nah sekarang tapi ternyata banyak kebutuhan dari pendengar sendiri yang mau dan juga ingin mendengarkan si penyiarnya selama kontennya oke gitu ya. Jadi ada semacam teori yang dipatahkan dengan keberadaan dari podcast ini. Ini menarik sih. Betul. Iya, karena ya mungkin itu dari pandangan luar ya, orang lebih suka mendengarkan musik dibandingkan orang berbicara, tapi sebetulnya personal story itu yang mungkin orang-orang kangen gitu untuk dengar gitu, personal story dari radio announcer itu ya. Pada akhirnya mereka sekarang membuat podcast dan orang ternyata suka dengan cerita-cerita itu. Oke, tapi kalau kita bicara soal sisi bisnisnya nih Mas Tio, kira-kira berapa besar sih potensi bisnis dari platform podcast ini? Iya, mungkin audio in general ya Mbak ya, nggak hanya podcast, karena podcast bisa dibilang tuh kebanyakan talk show gitu. Sedangkan audio itu bisa bermacam-macam, ada yang bentuknya mungkin bisa meditasi, ada yang bentuknya mungkin bisa lain-lain gitu ya. Kalau audio sendiri sih menurut projection di tahun 2028 itu industrinya bisa mencapai 100 billion dollars gitu di global ya, di seluruh dunia gitu. Itu dikarenakan orang sekarang semakin lama semakin sibuk nih ya, pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih gitu, orang mulai bekerja lagi, orang juga butuh hiburan, orang butuh informasi, orang butuh konten gitu ya, sambil melakukan sesuatu sambil mengkonsumsi. Itu adalah salah satu keunggulan audio terbesar, dan saya sudah melihat di beberapa tahun lalu ya di luar negeri gitu, karena saya juga dulu sempat tinggal di luar. Itu kebiasaan itu dari mulai anak muda sampai orang tua ya yang udah retire, mereka lagi masak sambil dengerin audio drama gitu, sambil siap-siap setrika pakaian sambil dengerin berita gitu. Jadi memang multitasking itu bisa jadi salah satu pemicu keberhasilan podcast ini di dunia internet. Mas Tio, sistem kerjasama dari Inspigo sebagai platform audio digital dengan para konten kreator itu seperti apa? Dan gimana sebetulnya dari Inspigo sendiri melakukan kurasi lah terhadap konten-konten yang dibuat oleh kreator-kreator ini? Ya, kalau secara general sih di audio platform atau podcast platform itu kan mereka itu membuat konten untuk creator itu membuat konten untuk personal branding ya Mas ya. Jadi seperti like YouTube dan lain-lain. Jadi siapa yang cepat masuk ke dalam area itu, mereka punya keunggulan untuk bisa meningkatkan personal brandingnya gitu ya. Dan di Inspigo juga awal-awal sama gitu, mereka mencoba menaikkan personal branding mereka sehingga dari sisi bisnis di awalnya itu memang masih mikir kita nanti kalau ada brand kita akan split gitu ya. Dan kebetulan memang di Inspigo sendiri kita kerjasama tuh dengan banyak korporasi, karena memang kita fokusnya itu di karir dan personal development gitu ya. Jadi banyak konten-konten Inspigo yang berhubungan dengan skills, yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan wellness gitu. Jadi para kontributor itu secara nggak langsung mereka punya kesempatan untuk menjadi pembicara-pembicara atau mengisi konten di corporate tersebut gitu. Jadi memang secara bisnis kita ada pembagian hasil lah gitu. Tapi secara general kalau kita lihat di platform lainnya itu kayak mereka berlomba-lomba membuat konten yang menarik sehingga mereka bisa dibilang oh ini yang pertama nih, misalnya di horor, yang pertama di humor gitu kan. Jadi karena kesempatan itu yang jarang datang gitu, karena video udah mulai mature secara industri, audio ini masih mulai, jadi mereka berlomba-lomba. Saya kira seperti itu. Ya, karena kurasi ini menjadi satu yang penting supaya memang konten yang dihadirkan ini benar-benar diserap oleh si audiens sendiri gitu ya. Dan tadi juga sebenarnya ada profit sharing lah antara konten kreator dan juga Inspigo. Tapi kalau ngomongin soal konten nih Mas Tio, konten seperti apa sih yang paling banyak diminati oleh si pendengar atau audiens? Oke, kalau di Inspigo sendiri karena memang kita fokusnya di karir dan personal development gitu ya, konten yang paling banyak digemari sekarang ini terutama during pandemi itu tentang mindfulness ya, tentang kesadaran diri, tentang bagaimana kita mengelola emosi, mengelola stres, karena ya nggak bisa dipungkiri sekarang banyak lah ya yang punya stress level cukup tinggi gitu. Yang kedua banyak juga yang mau belajar hal-hal yang berhubungan dengan soft skills, yang gimana saya bisa ngelit
tim saya gitu, gimana saya bisa punya decision making yang lebih baik gitu di era yang penuh pressure ini gitu. Yang ketiga sebenarnya berhubungan dengan bisnis ya, banyak entrepreneur juga yang mendengarkan Inspigo, mereka mencoba mencari jalan keluar di era sekarang yang cukup challenging ini, gimana nih saya bisa tetap survive, nggak hanya survive tapi saya bisa justru malah melihat ini sebagai opportunity untuk melaju lebih tinggi lagi gitu. Jadi saya kira topik-topik itu yang banyak didengarkan di sini Inspigo. Yep. Konten soal bisnis ternyata juga banyak didengar, banyak diminati ya. Oke, karena memang trennya lagi ke sana gitu ya. Oke, target Inspigo ke depan dan apa aja yang akan dilakukan untuk mencapai target-target tersebut, Mas Tio? Iya, karena memang kita fokusnya tadi di development untuk diri, untuk karir gitu. Kita gimana caranya bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia, terutama generasi muda, untuk bisa mendevelop itu lebih cepat lagi gitu. Semakin kita bisa lebih cepat menolong mereka gitu, memberikan solusi ke mereka, whether itu nanti through audio only atau mungkin ada format-format lain gitu, itu yang menjadi fokus kita gitu. Karena problem ini sangat banyak gitu ya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa kalau kita dalam bekerja atau even di rumah gitu dengan keluarga, setiap hari pasti ada problem gitu kan. Nah, gimana kita bisa membantu menawarkan solusi-solusi itu lewat konten, lewat inovasi, lewat yang lain-lainnya, sehingga kita bisa terus membantu mereka. Kalau kita bisa memberikan solusi yang tepat, yang jitu dan relevan, peluang bisnisnya pasti ada di situ. Oke, semoga memang Inspigo dapat terus menghadirkan konten-konten yang dapat meningkatkan value dari setiap kita yang mendengarkan. Sukses terus untuk target-target bisnisnya, Mas Tio, dan salam sehat selalu. Salam untuk teman-teman Inspigo lainnya. Ya, terima kasih Mas Tio. Oke, terima kasih.